Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Bupati Magetan, beliau Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI beserta Ibu, Bapak-bapak jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Magetan dan ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Magetan, saudara-saudara angkatan muda Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Pendekar Muhammadiyah, dan Hizbul Waton Pandu Muhammadiyah, bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah di lingkungan PDM dan PDA Magetan, pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah di seluruh Magetan, dan singkatnya seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, saya akhirnya bisa sampai di Magetan. Sebuah perjuangan yang panjang lewat diskusi mengenai jadwal yang tidak selalu mudah, karena pada awalnya saya dijadwalkan pekan depan Pak Bupati, tanggal 13 atau 14, tapi saya pada minggu depan itu saya berhalangan. Tanggal 13 itu saya di acara Ideopolitor pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian 14 saya di Purworejo, kemudian nyambung di Kulon Progo, dan sebelum itu tanggal 12 malam saya baru mendarat dari Kuala Lumpur, karena tanggal 11 dan 12 saya ada acara konferensi internasional di Kuala Lumpur. Karena itu setelah saya lihat-lihat jadwal, ini yang paling mungkin untuk saya bisa ke Magetan, walaupun awalnya dijadwalkan siang, tapi tadi saya pagi Pak Bupati sehari penuh saya di Kota Pasuruan. Pagi saya, ini sekedar cerita ibu-ibu, saya kemarin itu masih khutbah di Masjid Gede di Kauman Yogyakarta. Selesai khutbah saya ke Pasuruan, tiba jam setengah 9 malam. Kemudian pagi saya meresmikan dan menerima wakaf dari hamba Allah Pak Haji Imam Sadli, tanah seluas 7.000 meter persegi beserta bangunan masjid, TK dan SD kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian mengukuhkan PDM Kota Pasuruan bersama sahabat saya, Wali Kota Pasuruan sekaligus Sekjen PBNU, Kiai Haji Saifullah Yusuf atau biasa dipanggil Gusipur. Kemudian siangnya saya menerima ikrar wakaf dari hamba Allah Bapak Haji Abdul Rauf, tanah seluas 27.311 meter persegi, dan Pak Bupati Pak Haji Abdul Rauf ini warga Nahdiyin yang mempercayakan wakafnya kepada Muhammadiyah. Jadi kalau kemarin ada rame-rame katanya beda hari raya antara NU dengan Muhammadiyah, saya kira kok tidak ya. Jadi kalau ada yang mengatakan yang hari raya pada hari Jumat itu Muhammadiyah,
yang hari raya pada hari Sabtu itu NU, dalam pengamatan saya tidak demikian. Karena yang berhari hari Jumat itu juga banyak selain Muhammadiyah. Saya ikuti beritanya, Pondok Gontor itu juga hari Jumat, kemudian pesantren Pelosok Kediri juga hari Jumat, dan beberapa pesantren NU yang lainnya yang hari Jumat tidak hanya NU. Selain Nahdlatul Ulama juga banyak, misalnya Persis juga di situ, kawan-kawan di kelompok Salafi Tarbawi juga hari Sabtu, bahkan kemarin saya ketemu teman Ahmadiyah juga hari Sabtu. Jadi jangan didikotomikan perbedaan hari Jumat dan Sabtu itu sebagai perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah atau antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Itu adalah perbedaan antara kelompok yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal dan kelompok yang menggunakan imkanur ru'yah. Jadi tenang-tenang saja, saya tidak tahu Pak Bupati hari apa. Sudah saya juga Pak Bupati, saya kira hari Sabtu, tapi hari Jumat saya yakin sudah tidak puasa. Karena saya menemukan banyak sekali yang begitu Pak Bupati. Jadi Jumat sudah tidak puasa, tapi sholatnya itu hari Sabtu. Nah, tapi saya punya kawan yang juga Jumat tidak puasa dan khutbah, hari Sabtu khutbah juga. Ini kawan saya ini alasannya ikhtilafu ummati rahmah katanya. Jadi ikhtilaf di kalangan umatku itu rahmah. Tapi menurut saya bukan karena rahmah itu, tapi karena saya kira dia ini termasuk pengikut aliran Thoriqah Fulusiyah wa Maliyah. Jadi motivasinya itu fulus karena ada honornya gitu. Ada honornya, apalagi sudah beberapa tahun tidak ada kesempatan khutbah, masa ada khutbah 2 kali nggak dipenuhi, kira-kira begitu. Tapi inilah indahnya Indonesia, sehingga kalau ada yang bilang hari raya Idul Fitri itu hanya 2, dalam pengamatan saya ada 4 Idul Fitri pada tahun ini. Ada kelompok Thoriqah di Sumatera Barat itu Idul Fitrinya 1 Syawal tanggal 20 April. Kemudian 1 Syawal Muhammadiyah dan yang lain-lain 21 April. Kemudian 1 Syawal 22 April itu Nahdlatul Ulama dan yang lain-lain. Nah, ada lagi Abu G itu hari Ahad tanggal 23 April. Saya tidak tahu apakah ada yang kemudian pada warga Muhammadiyah ini yang ikut 28 tanggal 19 April atau 20 April, saya nggak tahu, karena mungkin juga alasannya ya supaya dapat rahmah sehingga puasanya 28 hari begitu. Ini kalau menurut saya bukan aliran rukhsah tapi aliran rusuh gitu. Karena tidak ada bulan Hijriah itu 28 hari, itu tidak ada. Bulan Hijriah itu menurut hadis Nabi marrotan tis'ah wa isrin wa marrotan talatin. Kadang-kadang bulan Hijriah itu 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Yang ada 28 hari itu hanya bulan Februari, itu pun nanti 4 tahun sekali ada 29 hari. Dan saya kira bagi pegawai negeri seperti saya itu berdoa mudah-mudahan semua bulan itu seperti Februari. Karena mau 30 mau 31 gajinya itu sawaun, gajinya itu sama saja. Tapi kita semuanya tentu senantiasa bersyukur, alhamdulillah di tengah perbedaan yang ada kita tetap rukun, di tengah perbedaan yang ada kita tetap bersatu, dan alhamdulillah Indonesia yang kita cintai ini tetap rukun, damai, dan senantiasa mementingkan persatuan umat dan persatuan bangsa. Saya tentu pada kesempatan ini masih dalam suasana bulan Syawal. Secara pribadi dan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Bupati yang kami hormati, beserta Ibu Bupati yang juga kami hormati, kami sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah berterima kasih Bapak dan Ibu telah menyediakan pendopo Surya Graha ini untuk acara Muhammadiyah.
Tadi sepanjang jalan Pak Eko itu menyampaikan informasi bahwa ibu-ibu itu sudah reserve tempat, khawatir nggak kebagian tempat di acara ini. Dan Pak Eko tadi sempat berdoa supaya tidak hujan, tapi saya menenangkan beliau, tidak apa-apa Pak hujan supaya ngajinya lama. Karena kalau tidak hujan bisa jadi nanti pulang cepat, kalau hujan kan mau kemana lagi begitu. Tapi apapun kita bersyukur, terima kasih Pak Bupati telah menjadikan pendopo Surya Graha sebagai tempat untuk acara tabligh akbar dalam rangka Musda Muhammadiyah ke-14 dan Musda Aisyah ke-12, 13 Muhammadiyah dan Aisyah Magetan. Ini saya kira sebuah perhelatan yang luar biasa, dan saya tadi komentar sama Pak Bupati, ini permainan audiovisualnya luar biasa. Bahkan tadi ketika saya mengikuti tayangan singkat mengenai tabligh akbar ini juga serasa nonton film 21. Suaranya tuh deng begitu, luar biasa. Dan ini saya kira menunjukkan bagaimana Magetan yang berkemajuan. Saya nyambung yang disampaikan Pak Bupati tadi tentang pentingnya menulis, dan menulis sebagai bagian dari kita membangun peradaban, dan menulis sebagai salah satu ciri dari Islam yang berkemajuan. Kalau kita mengikuti risalah Islam yang ditandai dengan diturunkannya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menemukan bahwa perintah pertama dan sekaligus wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah itu adalah perintah untuk membaca. Ada 5 ayat dalam surat Al-Alaq, surat yang ke-96 dalam urutan surat-surat Al-Quran itu. Kalimat pertamanya adalah Iqra, bacalah Muhammad, Bismi Rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu, Alladzi khalaq, Tuhan yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Muhammad dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mendidik manusia, mencerdaskan manusia dengan pena. Allamal insana malam ya'lam, mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang manusia tidak mengetahui sebelumnya. Wahyu pertama ini sesungguhnya memiliki paling tidak 3 makna dalam konteks bagaimana Islam itu meletakkan dasar-dasar membangun peradaban. Dasar yang pertama adalah dasar yang bersifat uluhiyah atau dasar yang bersifat teologis, yang di situ untuk pertama kali Rasulullah menerima wahyu disebutkan di situ nama Tuhan yang menciptakan, tetapi namanya siapa tidak ada di situ, hanya digunakan lafadz Rob, Tuhanmu. Dan Rob itu bisa menjadi salah satu lafadz yang dari lafadz Rob itu derivasinya adalah lafadz tarbiyah yang berarti pendidikan. Jadi Allah mengenalkan Tuhan itu sebagai Rob, sebagai Tuhan yang maha mendidik, Tuhan yang maha memelihara, Tuhan yang maha mengasuh, dan Tuhan yang mencukupi semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Tapi Tuhan di situ dikenalkan hanya dengan sifatnya yang pertama adalah Alladzi khalaq, Tuhan yang telah menciptakan. Penegasan ini merupakan counter dari apa yang menjadi keyakinan masyarakat Arab pra-Islam pada waktu itu, di mana mereka itu menyembah Tuhan yang mereka ciptakan. Mereka membuat berhala-berhala, menamai berhala-berhala itu, memberikan sifat kepada berhala-berhala itu, dan kemudian dia berdoa kepada berhala yang mereka ciptakan sendiri, mereka berikan sifat-sifat sendiri. Karena itu maka Quran menegaskan Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Tapi kemudian dijelaskan sifat Tuhan yang berikutnya,
selain Tuhan sebagai Khalik, Tuhan sebagai yang maha menciptakan, Tuhan itu juga Tuhan yang mendidik manusia dengan pena. Di situ digunakan kata-kata alladzi 'allama bil qalam, mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang mereka belum mengetahui sebelumnya. Jadi untuk pertama kali yang dikenalkan adalah al-qalam, yang merupakan a means of writing atau alat untuk menulis, dan kemudian dijelaskan di situ ada lafadz alama atau ilmu yang mengandung pengertian pengetahuan, mengandung pengertian kecerdasan dan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan. Dan kemudian yang ketiga adalah perintah untuk membaca, reading. Walaupun di situ disebutkan yang dibaca apa, objeknya tidak ada. Hanya disebutkan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, tetapi apa yang dibaca tidak ada. Karena itu di dalam bahasa Arab, lafadz qara'a itu tidak hanya berarti tunggal membaca, tetapi qara'a juga bisa berarti menghimpun, mengumpulkan fakta dan kemudian menganalisis fakta itu sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Inilah menurut saya dasar-dasar Islam dalam membangun peradaban. Dan itulah kunci bagaimana Islam itu menjadi dinul hadarah atau agama yang berkemajuan. Dan sejak itulah kemudian tradition of learning, tradition of writing itu berkembang dalam masyarakat Islam. Karena sejak Allah menurunkan Al-Quran itu, Rasulullah Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuliskan Al-Quran itu. Diperintahkan kepada para sahabat itu untuk menulis Al-Quran di media apapun, apakah di kertas, apakah di tulang, apakah di pelepah kurma, dan media-media lain yang di situ para sahabat bisa menuliskan dan kemudian memberikan catatan-catatan atas wahyu yang diturunkan. Selain Al-Quran tidak boleh ditulis, karena kalau nanti ditulis selain Al-Quran itu bisa menimbulkan ta'arud atau menimbulkan kebingungan mana yang merupakan wahyu Al-Quran dan mana yang merupakan tuntunan di luar Al-Quran. Karena itu maka tradition of writing, tradisi menulis itu berkembang sejak saat itu, juga tradition of learning, tradisi belajar pada waktu itu, sehingga turunnya Al-Quran itu melahirkan sebuah proses yang disebut dengan halaqah ilmiah atau learning circle, di mana para sahabat itu belajar Al-Quran. Sahabat yang mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah membacakan kepada para sahabat lain yang tidak mendengar Al-Quran itu, dan kemudian sahabat yang saling mendengar itu saling mengoreksi bacaan-bacaan Al-Quran itu, dan kemudian terjadilah proses yang mungkin sekarang disebut dengan reciprocal teaching atau peer teaching. Belajar di mana sesama murid itu mengajar yang lain atau sebaya itu mengajar kepada yang lainnya, dan itulah rahasianya kenapa Al-Quran itu menjadi kitab yang otentik, kitab yang dijamin keasliannya, dan kitab yang dijamin kebenarannya karena terdokumentasi melalui tulisan. Bisa kita bayangkan seandainya Quran itu tidak ditulis, maka Quran itu mungkin akan menjadi kitab suci yang umat Islam itu membaca dengan cara yang berbeda-beda, bahkan mungkin memiliki banyak versi Al-Quran yang berbeda-beda. That is the power of writing. Itulah kekuatan dari menulis. Karena itu saya setuju 200% yang disampaikan Pak Bupati tadi. Tulislah dan menulislah. Kalau dulu ada seorang filosof yang mengatakan, saya berpikir maka saya ada. Nah sekarang kita rubah, saya menulis maka saya ada. Terima kasih Pak Bupati hadiah bukunya. Ini beliau memberi hadiah saya 7 buah buku yang luar biasa tebal-tebal. Dan ini saya kira menjadi bacaan saya insya Allah sebagai bagian dari koleksi yang alhamdulillah salah satu yang saya suka adalah membaca, terutama membaca autobiografi. Tadi ada autobiografi Pak Bupati yang ditulis dalam bahasa Jawa. Insya Allah kalau tesih saged basa Jawi, tapi nek pidato ngagem basa Jawi kula pun mboten saged. Pangapunten pakai bahasa Indonesia dan campur aduk bahasanya. Imam Ali karramallahu wajhah itu berpesan kepada kita, pesannya menarik. Pesannya itu
ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi supaya kita ini tidak lupa, maka tulis. Karena sekuat apapun hafalan kita, pada waktunya kita lupa. Saya kadang-kadang Pak Bupati, kalau saya waktu senggang membaca tulisan saya yang sudah terbit berapa tahun yang lalu, ternyata saya pernah menulis seperti ini. Jadi saya kemudian bisa ingat kembali apa yang sudah pernah saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena kalau ceramah seperti ini makola itu bisa lupa, tapi kalau makolah itu tidak. Dan itulah yang saya kira menjadi kekuatan menulis. Dan Islam itu menjadi agama peradaban karena merubah tradisi lisan kepada tradisi tulisan. Orang-orang Arab pra-Islam itu kan masyarakat yang memang kuat dengan tradisi lisannya. Orang-orang Arab itu punya tradisi sastra lisan yang luar biasa, terutama sastra lisan yang berkaitan dengan silsilah keluarga. Jadi karena itu maka ada tulisannya misalnya Muhammad Mustafa Azami, Studies in the Early Quranic Literature. Dia menjelaskan bahwa orang-orang Arab itu sebenarnya bukan orang yang tidak berpengetahuan sama sekali. Mereka itu orang-orang yang pandai terutama dalam kaitannya dengan sastra lisan. Dan kemudian ada sebagian dari mereka yang pandai menulis. Sehingga karena itu menurut Mustafa Azami, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada periode awal di Mekah yang disebut dengan ayat Makkiyah itu memiliki karakteristik dengan kekuatan pada rima atau kekuatan prosaik dan puitik yang luar biasa. Ayat-ayat Mekah itu pendek-pendek tetapi memiliki diksi yang sangat kuat dibandingkan dengan ayat-ayat yang di Madinah. Karena itu merupakan ijazul Quran, merupakan mukjizat Al-Quran bahwa Quran itu bukan tulisan Muhammad, bukan karangan Muhammad, tapi seluruhnya merupakan wahyu Allah. Dan kemudian mengalahkan kekuatan bersastra di kalangan orang Arab sebagai bagian dari pembuktian atas risalah Muhammad itu. Karena itu bisa kita bayangkan seandainya para sahabat itu tidak menulis Al-Quran dan kemudian tidak ada yang menulis hadis di kemudian hari, saya kira kita akan kehilangan sumber Islam yang otentik. Dan inilah yang saya kira sekali lagi menjadi catatan penting. Bangsa yang maju adalah bangsa yang punya tradition of writing. Pekan-pekan ini sedang demam film Buya Hamka. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu penontonnya sudah lebih dari 1 juta. Ini menyaingi film horor. Tapi belum melampaui, tapi sudah menyaingi. Karena biasanya film-film seperti ini itu nggak laku. Tapi alhamdulillah ada kesadaran warga Muhammadiyah untuk nonton itu luar biasa. Dan saya bergembira karena saya termasuk sufi Pak Bupati. Sufi dalam pengertian suka film saya itu. Jadi kalau saya terbang bersama Pak Haidar itu, Ketua Umum Muhammadiyah, bedanya saya dengan beliau itu adalah kalau beliau itu di pesawat itu nulis, kalau saya itu nonton di pesawat. Sehingga kadang kalau perjalanan jauh, misalnya sampai ke Dubai atau Abu Dhabi, lumayan bisa 3-4 film gitu. Terakhir saya itu di pesawat nonton film ini, Long Walk to Freedom. Film tentang perjalanan perjuangannya Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan yang menjadi duta batik Indonesia itu. Saya baca bukunya yang sangat tebal, 500 halaman lebih, tapi nonton filmnya itu luar biasa. Nah, film Buya Hamka ini menceritakan perjalanan Buya Hamka sebagai seorang pahlawan nasional, seorang ulama, dan seorang tokoh Muhammadiyah yang luar biasa. Dan Buya Hamka itu adalah seorang ulama yang paling banyak menulis buku. Paling banyak menulis buku, lebih dari 70 buku yang beliau tulis. Bahkan ketika beliau di penjara selama 2 tahun sekian bulan itu justru menghasilkan karya yang luar biasa, magnum opus beliau yaitu Tafsir Al-Azhar. Karena itu seandainya beliau tidak di penjara, mungkin hanya menulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk atau novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ada yang menarik di film itu diceritakan bagaimana kenapa beliau menulis novel, dan kemudian ada sahabatnya yang bercanda gitu ketemu beliau, kemudian saya bolehlah dijadikan cerita dalam novel itu, tapi tolong jangan dikisahkan saya mati di novel itu. Karena kalau kita baca buku Di Bawah Lindungan Ka'bah itu kita memang tidak berhenti membaca, tipis bukunya dan kita akan berlinang air mata.
Kemudian kalau nonton Tenggelam Kapal Van der Wijk juga sama, karena semuanya berkisah tentang kasih yang tak sampai. Nah, kasih tak sampai itu seperti lagunya Padi, ya, tetaplah menjadi bintang di langit agar cinta kita abadi. Tapi jangan diteruskan karena itu bukan profesi saya. Oleh karena itu maka menulis itu juga yang menjadi kunci. Bagaimana para ulama yang sudah wafat ribuan tahun yang lalu itu karyanya masih kita baca. Ya, saya mohon maaf, misalnya di antara tafsir yang saya baca itu tafsirnya Al-Qurtubi. Itu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Qurtubi itu kan nama kota di Spanyol. Qurtubi itu dari kata Cordoba. Jadi beliau ini Al-Qurtubi Al-Andalusi. Itu tafsirnya sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi masih terus dibaca sampai sekarang. Imam Al-Ghazali itu wafat tahun 1111. Tapi kitab Ihya Ulumuddin itu tetap dibaca sampai sekarang. Dan banyak lagi tulisan yang menjadi bagian dari bagaimana peradaban itu adalah peradaban menulis. Sehingga karena itu kalau kita ingin membangun Indonesia yang berkemajuan, kuncinya itu literasi. Saya kira kita masih ingat bagaimana UNESCO itu pernah menyampaikan literasi bangsa Indonesia. Kalau tidak berubah, itu kan kita tuh masih 0,001. Mungkin masih belum berubah ya Pak Bupati. Maknanya apa? Kalau ada 1000 orang Indonesia, itu hanya 1 orang saja yang punya kegemaran dan kemampuan membaca. Oh, ada pesan lebih dekat kepada mic. Yang belakang suara Bapak kurang terdengar. Itulah susahnya, karena kalau saya dekat mic itu suaranya bengungung. Kenapa bengungung? Karena suara saya itu suara orang kampung, kenceng, tidak seperti suara Pak Bupati yang merdu dan empuk luar biasa tadi itu. Pak Bupati itu suaranya seperti suaranya Bob Tutupoli, luar biasa empuk itu. Apalagi kalau nyanyi lagu Jawa, saya kira melebihi Didi Kempot itu suaranya itu. Terima kasih Mas sudah diingatkan. Sampai mana tadi saya? Ini gara-gara diberi interupsi sama Kokam ini. Oleh karena itu maka menulis itu bagian dari kita memberikan legacy untuk kita dan untuk generasi yang akan datang. Kalau saya ceramah seperti ini itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau saya sudah tidak bisa ceramah karena usia, saya tidak bisa lagi mewariskan apa-apa. Tetapi kalau saya menulis, saya bisa meninggalkan jejak yang luar biasa. Dan itulah saya kira bagaimana kita membangun peradaban bangsa itu dengan tradition of reading and tradition of writing. Tradisi membaca dan tradisi menulis. Karena itu maka Al-Quran itu kalau saya baca Qurtubi sekali lagi dalam kitabnya At-Tidhkar fi Afdholil Adhkar, itu dia menyebutkan ada 52 nama Al-Quran. Tetapi kalau kita baca As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia menyebutkan Quran itu punya 65 nama. Dan di antara nama-nama Al-Quran itu yang paling banyak, itu yang pertama adalah Alkitab. Walaupun Alkitab itu tidak khusus hanya merujuk kepada Al-Quran, tapi kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, kulluhum semuanya itu juga disebut sebagai Alkitab. Itu lebih dari 300 kali. Tapi setelah itu yang banyak adalah Al-Quran yang berarti bacaan. Dan kitab-kitab itu menjadi kitab yang terpelihara karena terhimpun dalam tulisan, terhimpun dalam mushaf yang dibukukan dan dikodifikasikan. Kita bayangkan seandainya Khalifah Umar bin Khattab tidak mengusulkan supaya Quran itu dibukukan, dan kemudian Khalifah Utsman bin Affan menghimpun menjadi satu mushaf yang diperbanyak menjadi 7 mushaf, dan ada satu mushaf yang disimpan di Madinah, itu bisa saja Quran itu tidak bisa kita baca sekarang ini. Kekuatan memori manusia itu terbatas, dan ada kemungkinan manusia itu juga keliru dalam menghafal seiring dengan usia atau seiring dengan menurunnya kesehatan manusia itu. Tapi dengan tulisan, kelemahan kita menghafal itu bisa dibantu
dan itu saya kira sebuah tradisi yang sangat penting. Legasi inilah yang menjadi ciri dan pembeda antara masyarakat yang berkemajuan dengan masyarakat yang tradisional. Ciri dari masyarakat berkemajuan itu adalah kemampuannya membaca dan kemampuannya menulis, karena membaca itu adalah jendela ilmu. Dan inilah yang menurut saya perlu menjadi bagian dari sebuah gerakan. Gerakan literasi itu adalah ciri dari sebuah gerakan yang modern. Dan sejak itulah kalau kita lihat bagaimana Muhammadiyah sejak awal itu mengembangkan gerakan dakwahnya itu melalui pendidikan. Beberapa tulisan sejarah Muhammadiyah masa awal itu justru menyebutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah terlebih dahulu sebelum mendirikan gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Sumber-sumber sejarah Muhammadiyah masa awal itu menyebutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Madrasah Qismul Arqa yang sekarang menjadi Mu'alimin itu sebelum beliau mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Dan kalau kita lihat ketika para tokoh Muhammadiyah itu diminta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyampaikan paparan programnya, bahagian atau sekarang yang menjadi majelis itu dulu disebut sebagai bagian, kemudian sekarang menjadi majelis. 4 bagian pertama yang ada pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, yang pertama adalah bagian pengajaran, yang kedua bagian PKO, penolong kesengsaraan umum, yang sekarang menjadi PKU itu, yang ketiga itu adalah tablik, dan yang keempat itu pustaka, bahagian pustaka. Dan pada saat kepala bagian pustaka itu ditanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa yang akan kamu lakukan sebagai ketua bagian pustaka? Beliau menjawab, saya akan menerbitkan majalah, saya akan menerbitkan koran dan buku-buku yang dibagikan secara prodeo, dibagikan secara cuma-cuma, atau yang dengan cara berlangganan. Dan oleh karena itu maka organisasi yang memiliki majalah dengan usia lebih dari 1 abad adalah Muhammadiyah dan Aisyah. Suara Muhammad itu terbit tahun 1915, sampai sekarang masih terbit. Aisyah itu terbit sekitar tahun 1917 dan sekarang masih terbit. Awal pertama terbit dalam bahasa Jawa, tapi edisi ketiga dan keempat itu sudah mulai menggunakan bahasa Melayu. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana Muhammadiyah itu lewat Suara Muhammadiyah mempopulerkan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa nasional Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Karena itu maka menulis itu bisa menjadi bagian dari alat perjuangan. Kita lihat tadi Pak Bupati menceritakan tentang R.A. Kartini. Itu karena korespondensi. Ya, habis gelap terbitlah terang itu kan dalam bahasa Al-Qur'annya minal dzulumati ilan nur, kira-kira begitu. Dan itu sebuah tulisan yang memang menjadi bagian dari cara Kartini mengungkapkan berbagai gagasan dengan surat menyurat kepada sahabatnya yang orang Belanda itu. Kartini sendiri sebenarnya tidak sampai mendirikan sekolah. Yang sampai mendirikan sekolah itu justru adalah Rohana Kudus, seorang tokoh pergerakan perempuan dari Sumatera Barat, kemudian disusul oleh Haji Rasuna Said. Itu juga tokoh pergerakan dari Sumatera Barat yang memulai gerakan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan memimpin gerakan perempuan dengan mendirikan lembaga pendidikan juga. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita membangun Indonesia maju, Indonesia berkemajuan itu adalah Indonesia yang masyarakatnya memiliki kecerdasan yang tinggi. Pembeda antara masyarakat maju dengan tidak maju adalah pada sikap ilmiah yang ada pada bangsa itu. Sikap ilmiah itu adalah sikap yang dibangun di atas konstruksi ilmu dan sikap yang dibangun di atas sikap keterbukaan untuk bisa mempelajari sesuatu yang baru. Ciri orang yang maju adalah orang yang terbuka, orang yang open. Dalam bahasa sekarang itu orang yang open mind atau open minded, bukan orang yang close minded atau narrow minded. Bukan orang yang pikirannya itu cupet atau pikirannya itu kerdil,
tapi seorang yang pikirannya sangat jauh panjang dan terbuka untuk menerima hal-hal yang baik dan kemudian menjadikan hal yang baik itu sebagai dasar untuk dia menjadi lebih maju lagi. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seorang yang maju adalah seorang yang kritis, yang senantiasa menggunakan ilmu dalam semua hal. Dan ini yang menjadi pembeda antara kelompok masyarakat yang berkemajuan dengan masyarakat yang konservatif. Ciri dari orang yang maju adalah mereka yang suka belajar. Saya sering mengutip pernyataan dari seorang ilmuwan yang sering dikutip Profesor Suyanto, putra Magetan, senior saya, yang sempat menjadi sahabat saya juga sebagai BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Orang yang maju adalah orang yang suka belajar. Tapi begitu dia mempelajari sesuatu, sudah dia kuasai, dia melakukan proses yang kedua yaitu unlearn. Yang sudah dikuasai, dia tinggalkan, kemudian dia melakukan proses lagi, relearn. Belajar kembali sesuatu yang baru. Dan oleh karena itu maka Muhammadiyah masa awal itu kan Muhammadiyah yang sangat terbuka. Hal yang baik dari Belanda itu ditiru, karena itu adalah hal yang berkaitan dengan muamalah. Dan kemudian hal yang baik dari pemikiran para intelektual muslim juga ditiru, tentu saja dengan prinsip yang sering sekali kita kutip dari kaidah usul fikih yang dipopulerkan oleh Imam Syafi'i itu, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita memelihara tradisi lama, turos yang baik, dan kemudian kita mengambil tradisi baru yang lebih baik. Itulah ciri orang yang maju. Maju dengan prinsip ini mengandung dua hal penting. Yang pertama adalah conserving our tradition, mempertahankan hal yang baik atau sering disebut sebagai turos atau asar atau tradisi. Karena itu tradisi yang baik itu dipelihara. Tapi kemudian dia juga akhdhu bil jadidil aslah, dia mempelajari sesuatu yang lebih baik. Kalau orang itu terbuka, dia mau mempelajari hal yang baru. Kalau orang itu close minded atau narrow minded, dia tidak mau menerima sesuatu yang baru, dia hanya conserving tradition, yang belum tentu tradisi itu adalah sesuatu yang baik, dan belum tentu tradisi itu adalah tradisi yang membawa kemajuan. Dan inilah yang sekarang menjadi kunci umat itu maju, kalau menjadi umat pembelajar, pembelajar sepanjang hayat. Mungkin pada sisi ini kita dapat belajar dari bagaimana Allah mewahyukan Quran kepada Nabi Muhammad. Kenapa Quran diwahyukan ketika Rasulullah berusia 40 tahun? Kenapa tidak ketika beliau masih muda, misalnya 17 tahun atau 18 tahun? Saya kira ada pesan yang bisa kita pahami dari situ adalah pesan yang berkaitan dengan lifelong learning, pembelajar sepanjang hayat. Sehingga beliau itu terus menerima wahyu Al-Quran selama sekitar 23 tahun, dan baru berhenti wahyu itu setelah beliau haji wada beberapa bulan sebelum akhirnya beliau meninggal dunia. Karena itu maka orang yang maju, berkemajuan itu adalah mereka yang senantiasa belajar dan tidak pernah merasa tua untuk belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah merasa bahwa sudah 40 tahun wis lah sakmene wae, engko sing penting anakku pinter, putuku pinter. Enggak boleh begitu. Saya pernah ke salah satu cabang di PDM Banyumas, itu ada TPA untuk ibu-ibu yang berusia di atas 60 tahun. TPA untuk senior citizen, warga negara senior gitu. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan istilah lansia. Lansia itu kan artinya lanjut usia. Itu pengertiannya seakan-akan usianya wis entek terus didawake. Seperti orang main sepak bola, ya kan, 60 menit belum ada pemenangnya, ditambah 2 kali 15 menit. Belum ada lagi yang menang, adu penalti. Nah, saya tidak ingin menyebut itu sebagai lansia, tapi senior citizen. Kenapa senior? Karena usianya itu fauqa di atas 60 tahun, fauqa sitin, di atas 60 tahun. Dan menurut hadis Hasan yang saya baca, usia umat Nabi Muhammad itu kan antara 60 sampai 70 tahun. Hadisnya itu Hasan, hadis yang memang derajatnya itu di bawah sahih, tapi hadis yang baik derajatnya. Hanya sebagian kecil yang di atasnya atau sebagian kecil yang di bawahnya.
Tetapi kalau kita lihat dalam kaitan ini, ibu-ibu Aisyah ini punya gerakan yang luar biasa. Saya contohkan tadi, ada gerakan untuk ibu-ibu yang di atas 60 tahun. Kegiatannya apa? Belajar membaca Al-Quran dengan Iqra. Karena kadang-kadang orang itu merasa malu belajar sesuatu yang baru, karena kalau orang belajar sesuatu yang baru dia terlihat bodoh. Kalau orang itu belajar dia terlihat bodoh. Dan kadang-kadang orang itu daripada malu terlihat bodoh, mending tidak belajar. Nah, ini ciri orang tidak berkemajuan menurut saya. Saya itu mohon maaf, walaupun profesor, saya sering belajar ke anak saya. Dan kadang-kadang kalau belajar ke anak saya itu diseneni sama anak saya itu. Kadang-kadang anak saya itu mengomentari saya dengan ungkapan yang sarkastis. Bapak itu kan bisa bahasa Inggris, komputernya kan ada dialognya, kenapa sih nggak dipahami bahasa Inggrisnya itu gitu. Itu anak saya tega bilang begitu itu. Itu kalau saya tidak sedang belajar, saya bisa bilang kamu kok suul adab nak. Tapi saya nggak pernah mengatakan itu. I want to be a student. Saya ingin menjadi murid. Dan kemudian dia bangga mengajari saya, dan dia bangga mengajari seorang profesor. Gitu. Karena itu jangan pernah malu untuk belajar. Dan ciri orang yang belajar itu adalah orang yang suka pada sesuatu yang baru. Saya ketika kuliah di Australia itu Pak Bupati tahun 95, mungkin sebagian belum lahir. Pak Ketua PDM sudah lahir nih, 95 nih. Sudah, Pak Ketua PDM masih muda. Kumisnya aja masih melintang Pak Ketua PDM ini. Saya tuh oleh profesor saya ditugaskan membaca buku, judulnya tuh How Children Fail. Tulisannya John Holt. Karena saya lagi seneng-senengnya kuliah, saya pikir itu buku yang newly published, buku yang baru terbit. Saya segera cari ke perpustakaan. Ternyata buku itu terbit tahun 67. Terbit sebelum saya lahir buku itu. Dan penulis buku itu seorang guru SD. Seorang guru SD yang menulis catatan harian pengalamannya mengajar sebagai guru SD. Dan dia menulis buku itu, judulnya provokatif kan, bagaimana anak-anak itu gagal dalam belajar. Kesimpulan dia itu, anak-anak itu gagal, tidak sukses dalam belajar, bukan karena intelijensinya rendah, bukan karena dia itu tidak pandai, tidak cerdas, tapi karena dia tidak bahagia ketika dia itu belajar. Dia tidak bahagia karena gurunya tidak menyenangkan. Dia tidak bahagia karena ditarget oleh orang tuanya harus belajar apa, harus punya nilai berapa. Saya baca buku itu semangat, ternyata buku kuno. Tapi kemudian 50 tahun kemudian saya menemukan buku itu Pak Bupati di toko buku. Saya biasa kalau minimal 1 bulan sekali saya beli 1 buku. Itu terbit lagi dengan judul yang sama. Ternyata tulisan seorang guru SD itu punya nilai yang penting bagi pembelajar, karena ternyata anak-anak itu gagal belajar itu karena dia tidak happy ketika dia itu belajar. Kalau ketemu guru yang begitu masuk dia sudah langsung buka halaman 15, kemudian coba lihat PR-nya gitu, itu nggak nyaman anak-anak itu. Sekarang dia cari beberapa alasan untuk tidak berangkat ke sekolah. Sudah begitu kemudian mengajarnya juga nggak menyenangkan sama sekali, dan bajunya nggak pernah ganti. Itu tambah nggak menyenangkan lagi itu. Jadi pesan buku itu apa? Supaya anak-anak itu tidak gagal, buat suasana belajar itu menyenangkan. Jangan bebani anak-anak itu dengan target kita orang tua, anak ini harus jadi ini, jadi itu. Tapi beri dia kebebasan untuk menentukan masa depannya dengan dia memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, poinnya apa? Menulis lagi. Saya pernah di kelas saya S2 itu, ada seorang guru SD yang usianya waktu kuliah bareng saya itu sudah 60 tahun. Tapi masih kuliah ambil S2. Saya tanya, kenapa Anda sudah 60 tahun mau belajar? Supaya saya tidak kesepian di rumah. Dan yang kedua alasannya apa? Supaya saya tidak pikun. Karena ternyata kalau orang itu tidak banyak membaca, banyak bengong, itu pikunnya lebih cepat. Kalau nggak percaya, buktikan. Tapi kalau banyak membaca, itu pikunnya lambat.
Saya punya kawan seorang redaktur The Jakarta Post, orang berbahasa Inggris itu. Waktu dia usia 50 tahun, dia mengatakan ke saya, Mukti, saya akan belajar kursus bahasa Mandarin. Saya tanya, kenapa begitu? Jawabannya apa? Supaya saya tidak pikun. Dan itu sesuatu yang saya kira di Quran diisyaratkan. Quran itu kan diantaranya adalah ad-dzikr. Ad-dzikr itu maknanya dua. Yang pertama, Quran itu adalah kitab yang mengingatkan kita untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Tapi yang kedua, Quran itu adalah kitab yang bisa dihafal siapa saja. Dan dengan menghafal Al-Quran, kepikunan kita itu bisa menjadi lebih lambat. Karena itu ibu-ibu, mohon maaf ya, kembali kepada cerita Banyumas tadi itu. Ibu-ibu senior citizen ini belajar Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan ketika saya datang, itu ada penampilan ibu-ibu menghafal Al-Quran di panggung. Biasanya yang di Al-Quran menghafal itu kan anak-anak TPA. Ini TPA untuk senior citizen. Saya kira kalau Ibu Aisyah itu menyelenggarakan itu akan laku, saya kira. Nanti dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati, Ibu Bupati yang Ketua Majelis Taklim yang luar biasa itu. Ini luar biasa loh. Karena itu maka menulis, membaca, dan mau belajar kepada orang lain itu ciri dari orang yang maju. Dan oleh karena itu maka kalau kita baca bukunya Dweck ya, Dweck itu nulis buku judulnya Mindset. Di buku itu dia bagi manusia menurut pemikirannya itu ada dua. Ada manusia punya pemikiran namanya fixed mindset, dan yang kedua itu growth mindset. Fixed mindset itu artinya orang yang ketika dia melihat keadaan yang dia alami itu dia menganggap sebagai akhir dari segalanya, sebagai sesuatu yang mubrom, yang sudah tidak bisa dirubah sama sekali. Kalau dia gagal, dia merasa this is the end of the world, ini akhir dari segalanya. Kalau perlu mungkin dia bunuh diri, mengakhiri semuanya. Dia mengatakan ketika misalnya dia sedang belajar, nilainya tidak bagus, dia mengatakan saya memang bodoh. Kalau orang mengatakan saya memang bodoh, maka betul-betul dia tidak bisa. Dalam teori psikologi itu namanya itu di kita itu terhambat oleh mental kita, namanya mental block. Kalau kita mengatakan matematika itu sulit, maka matematika betul-betul menjadi sulit, sehingga 3 kali 3 itu pakai kalkulator. Karena itu saya sering mengatakan kepada anak-anak saya, kamu jangan mengatakan tidak bisa. Mengatakan sulit boleh, tapi jangan mengatakan tidak bisa. Karena kalau mengatakan tidak bisa, dia betul-betul tidak bisa dan dia give up. Nah itu orang yang punya, dalam teori tadi, teorinya Dweck itu namanya fixed mindset. Tapi ada orang yang kedua yang dia punya pemikiran yang maju, namanya growth mindset. Orang yang punya pikiran maju itu adalah orang yang melihat keadaan dirinya sebagai suatu realitas yang dia bisa lebih baik lagi. Kalau dia sedang berada di bawah, dia bisa ingin menjadi lebih baik lagi. Dan untuk menjadi lebih baik, dia tidak membuat target yang terlalu tinggi. Dia hanya membuat target yang sederhana, tetapi sederhana itu menjadi sebuah capaian yang itu bisa menjadi pertanda bahwa dia ada progresnya, dia ada pertumbuhannya. Dulu cerita lama ketika badminton masih ada pindah bola. Sekarang kan pindah bola ada, tapi kan semuanya dapat poin. Dulu kan kalau pindah bola nggak dapat angka. Rudi Hartono itu kan juara All England 7 kali, yang belum pernah ada yang melebihi. Dan waktu itu dia sempat ketinggalan 14-0. Bisa dibayangkan 14-0 itu sudah nggak ada harapan. Tapi dia kemudian berpikir seperti growth mindset ini, saya tidak mau kalah dengan game 15-0. Saya ingin dapat poin 1 saja. Tapi target pertamanya bukan dapat poin 1, saya ingin pindah bola. Jadi target pertamanya pindah bola dulu. Setelah dia pindah bola, dia pegang serve, kemudian dapat nilai 1. Saya hanya ingin dapat nilai 1 sudah tercapai. Tapi kemudian ternyata begitu dapat nilai terus, akhirnya lawannya panik dan akhirnya Rudi Hartono itu menang. Karena itu orang yang punya fixed mindset itu memang dia menjadi putus asa, tapi growth mindset tidak pernah putus asa. Pembeda orang yang maju dan tidak itu pada optimismenya terhadap masa depan. Pembeda antara orang beriman dengan orang kafir itu pada sikapnya yang optimistis. Ketika Nabi Yusuf itu di Mesir,
dan bapaknya itu rindu kepada anaknya Nabi Yusuf itu, maka beliau ini kan meminta kepada anak-anak yang lain untuk mencari Yusuf di Mesir. Tahun itu belum ada GPS, belum ada HP, nyarinya gimana ke Mesir itu, sehingga kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu putus asa. Tapi bapaknya ini tidak boleh anaknya putus asa, kemudian berpesan, wala tayasu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu berputus asa dari pertolongan Allah, karena tidak berputus asa dari pertolongan Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu orang beriman adalah orang yang optimistis. Kalau dia sakit, dia yakin ada obatnya. Likulli da'in dawaun wa idza maridtu fahuwa yashfin. Setiap penyakit ada obatnya, dan kalau saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan saya. Karena itu maka orang yang beriman itu tidak pernah menyalahkan siapapun ketika dia berada di bawah, dan tidak pernah menyalahkan Tuhan ketika dia sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dia optimis dalam semua hal dengan berpikir yang positif. Karena itu maka orang yang maju adalah orang yang optimistis melihat masa depan. Dan itu yang kemudian menjadi ciri dari orang yang berkemajuan itu kan. Dan karena itu tadi kita harus optimistis. Nah, optimisme itu ada dalam cerita lain, itu saya baca dari ceritanya Abu Nawas. Ini memang cerita Abu Nawas itu cerita lucu, dan memang ini saya kira lucu, tapi ada pelajarannya. Soal benar dan tidak ya nanti dicek sama Abu Nawas itu. Satu saat Abu Nawas itu kan divonis dihukum mati oleh sultan. Dan dia mendapatkan penghormatan yang nanti mengeksekusi itu sultan sendiri. Nah, Abu Nawas diberi seekor ayam. Nah, kepada Abu Nawas sultan itu menyampaikan, Abu Nawas, silahkan kamu bunuh ayam ini, dan cara kamu membunuh ayam itulah cara mati yang kamu pilih. Kamu akan saya beri kehormatan, saya eksekusi sendiri. Oh, kehormatan tapi dieksekusi. Tapi Abu Nawas berpikir, saya tidak mau mati, saya harus tetap hidup. Akhirnya dia berpikir sekian kali, kalau ayam itu dia cekik, maka dia akan dieksekusi dengan cara digantung. Kalau ayam itu dia sembelih, maka mungkin dia dieksekusi dengan cara dipancung. Tapi dia nggak mau mati. Akhirnya keluarlah ide Abu Nawas itu, ayam itu ditiup duburnya sampai mati. Ini masalah benar dan tidak, saya nggak tahu. Oh, namanya juga cerita Abu Nawas kan itu. Setelah kemudian sultan datang, Abu Nawas bagaimana, sudah kamu bunuh ayamnya? Sudah sultan, kamu apakan? Saya tiup duburnya. Akhirnya sultan mikir, mosok dia akan niup dubur Abu Nawas di hadapan umum gitu kan. Udah, daripada sultan malu, loloslah Abu Nawas itu, kira-kira begitu. Karena itu maka ciri dari orang yang berpikiran maju itu orang yang tidak menyerah kepada keadaan. Sehingga yang dipopulerkan di Muhammadiyah sekarang, awal-awal dulu kan teologi Al-Ma'un gitu kan, surat Al-Ma'un itu. Kemudian berkembang ada teologi Al-Asr, itu termasuk surat yang paling banyak diajarkan Ki Haji Madalan. Nah, akhir-akhir ini Pak Bupati, Muhammadiyah mulai mengembangkan teologi An-Nasr, itu Alam Nasroh itu. Yang di situ kita diberikan oleh Allah paling tidak 3 pelajaran penting agar kita ini menjadi orang yang tidak boleh mengeluh dalam tugas yang seberat apapun, harus menjadi orang yang berlapang dada. Alam nasroh laka sodrok wa wadha'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Kamu ini memang punya tugas yang berat Muhammad, tidak ringan tugas kamu. Jadi bupati itu tidak ringan. Kalau membayangkan tunjangannya memang seneng, tunggangannya juga seneng gitu. Tetapi beban beratnya itu saya kira lebih tinggi daripada fasilitasnya. Menjadi rasul itu berat dan terbebani betul. Menjadi ketua PDM, Pak Ketua PDM kelihatannya santai, tapi menjelang musda ini saya kelihatan beliau itu kurang ceria seperti biasanya. Bebannya menyiapkan laporan itu luar biasa gitu. Luar biasa. Tetapi kita harus menjadi orang yang lapang dada, orang yang open heart, orang yang lapang dada. Karena apa?
tugas kita sebagai pemimpin itu tidak hanya berat karena amanah kita berat, tapi juga berat karena apa? Kita benar belum tentu diapresiasi, kita salah itu dicaci maki. Sudahlah Pak Ketua, nanti akan hafal itu. Nanti akan banyak yang kritik, dan yang kritik itu tekonnya 5 tahun pisan. 5 tahun kritik baru kuwi mbuh ra weruh ning ndi. Jadi baru kuwi minal ghaibin begitu. Begitu datang, itu kritiknya luar biasa, seakan-akan dia ini paling hebat. Sudah begitu kalau nggak lapang dada, itu janjane sopo ora jelas itu, kira-kira begitu. Dan itulah kemudian kunci dari kita itu maju, itu harus menjadi orang yang lapang dada. Jangan mudah sakit hati, jangan mudah menyerah, jangan mudah give up. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dan diulangi lagi, inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kalau saya menggunakan pendekatan bahasa, pendekatan lughat, al-usr yang berarti kesulitan itu disebutkan dalam bentuk isim ma'rifat. Bahasa Inggrisnya definite article, the, atau bentuk-bentuk lain yang menunjukkan sesuatu yang tertentu yang itu bisa diketahui dengan jelas. Tetapi yusrun atau kemudahan itu disebutkan dalam bentuk nakiroh, artinya indefinite. Maknanya apa? Betul kesulitan itu ada, tapi sesungguhnya tidak banyak. Banyak jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada. Karena itu maka kalau kamu sudah menyelesaikan suatu persoalan, fa'idha farogta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau satu masalah sudah selesai, jangan leha-leha. Masalah sudah selesai, segera kerjakan pekerjaan yang lainnya. Itulah ciri orang yang berkemajuan. Kalau orang itu tidak maju, begitu menang, perayaannya itu lebih lama daripada kemenangannya. Leh selamatan ini barbar. Karena kalau orang itu puas dengan apa yang dia capai, baca hampir semua teori disrupsi itu menyebutkan kalau orang itu puas dengan capaian yang dia raih dan tidak berusaha melakukan perbaikan, tidak berusaha meningkatkan inovasi-inovasi yang ada, maka dia akan terdelusi, bahkan akan terdisrupsi. Kalau kita membaca buku-buku tentang disrupsi itu kan sering diceritakan, misalnya Nokia itu, saya pernah ke Nokia Pak Bupati, itu satu kota di negara Finlandia. Saya naik kereta dari Helsinki ke Tampere itu lewat Nokia. Kereta cepat yang dia sudah punya sekian lama, kita baru mau bangun Jakarta Bandung itu pun juga penuh dengan masalah. Masalahnya awalnya katanya nggak pakai APBN, akhirnya pakai juga. Hari ini saya baca ke sini besi-besinya dicuri orang juga. Ternyata yang nyuri besi itu ya orang mana saja gitu. Nggak tahu kok besinya dicuri ya. Ya itulah namanya pencuri kan. Gitu. Nah, mencuri yang nggak ketahuan polisi itu mencuri hati, itu nggak ketahuan polisi. Kok sampai di sini tadi apa ceritanya? Apa Pak? Nokia. Dulu kalau orang itu punya HP itu kan hampir semua HP-nya itu kan mereknya Nokia. Orang menyebut itu HP sejuta umat, itu kira-kira begitu. Tapi sekarang Bapak Ibu siapa yang masih punya HP Nokia? Sudah nggak ada kan? HP-nya apa? Oppo, kemudian Samsung, bacanya Samsung ya. Ya Samsung itu idhar halki, kalau Samsung itu dibaca idhar halki, dibaca cetok warnanya gitu. Samsung atau apa lagi itu kan? Dan kalau saya baca itu rahasia dari Samsung itu, pasar elektronik dunia itu kan 60%-nya atau 40% dikuasai Samsung. Itu dulu awalnya itu kan dia pengusaha ban sebenarnya awalnya itu. Terus berkembang, dia kuliah di Jepang ambil teknik elektro jurusan arus lemah dan dia sukses. Dia mengalahkan Sonia, ya Sonia. Dulu di kampung bacanya kan Sonia kan, tapi kita bacanya kan Sonia karena di Jepang itu konsonan yang ada itu kan N. Makanya ada Honda itu konsonan di Jepang itu kan N. Yamaha itu kan Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu kan semuanya kan huruf vokal semua. Tapi sudahlah tentu urusan lainnya. Nah karena apa? Ketika kemudian ditanya Anda dulu menjadi raja dalam teknologi
cellphone itu, tapi kenapa Anda ketinggalan? Direktur Nokia mengatakan kami terlambat melakukan inovasi. Sehingga Bapak Ibu mengikuti, inovasi itu kan berkembang seiring dengan pemahaman dari perusahaan itu terhadap apa yang menjadi keinginan dari penggunanya itu. Dulu untuk menulis itu mencari huruf itu kan bisa kita pencet button itu, tombol itu 3 kali baru ketemu satu huruf. Titit baru ketemu, titit baru ketemu satu huruf, satu button atau satu tombol. Sekarang nggak perlu lagi pakai itu. Ibu-ibu tinggal bilang saja, tunjukkan saya warung pecel paling enak di Magetan. Itu langsung dijawabkan, warung enak yang paling di Magetan pecel itu adalah namanya ini. Langsung ditunjukkan, mana jalannya, langsung ditunjukkan. Itu karena apa? Market itu dibaca. Itulah ciri orang yang inovatif, itulah ciri orang yang maju. Fa'idha farokta fangsot. Tapi kalau sudah melakukan inovasi, ada saja inovasi kita itu tidak berhasil, kita bertawakal kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak putus asa. Kalau kita baca ya, misalnya Edison sebelum menemukan listrik, itu kan dia uji coba berkali-kali dan sempat dikatakan oleh gurunya sebagai murid yang tidak bisa di-upgrade. Gurunya kan nyerah itu. Ini anakmu ini nggak karu-karuan, diberi surat, ibunya itu diberi surat oleh gurunya. Ketika dibaca, gurunya itu nyerah karena Edison ini termasuk anak yang mungkin dianggap udahlah inteleknya di bawah, nggak cerdas dan sebagainya, dan perilakunya itu khariqul adah, aneh. Dan ibunya membenarkan yang ditulis gurunya itu. Edison itu suatu saat itu mengerami telur di rumahnya itu. Jadi ayam mengeram itu diusir, terus dia mengeram di telur itu. Itu nek kira-kira wong Magetan mungkin yang digawa ke rumah sakit jiwa, kira-kira begitu. Kok aneh kok urusan ngengkremi ndok itu urusane pitik, kok ini kok sing ngkremi malah wong. Ibunya nggak tahu kalau Edison itu berpikir apa sih rahasianya. Kalau telur itu dierami oleh ayam itu kok bisa menetas. Gurunya nggak paham, ibunya juga nggak paham. Karena tadi itu gurunya itu judgmental, mengatakan ini nggak pinter dan sebagainya, dan textbook mengajarnya. Tetapi kemudian ketika ditemukan guru yang pinter, ternyata dia punya anak yang kecerdasan luar biasa, dan kemudian dia menemukan listrik yang kita sekarang menikmatinya itu. Saya nggak tahu dengan jasanya ini Edison masuk surga apa tidak ya. Bayangkan kalau Edison nggak dianggap gendeng itu, nggak dianggap sinting itu, nggak ada listrik yang kita nikmati sekarang ini. Tapi itulah ciri orang yang berkemajuan itu, inovatif. Sehingga Muhammadiyah itu kan selalu berusaha untuk bagaimana selalu ada yang baru. Oleh karena itu saya sering mengatakan, awal dulu Muhammadiyah disebut sebagai gerakan pembaharuan. Dan pembaharuan Muhammadiyah itu awalnya ditentang luar biasa. Mohon maaf ketika Ki Haji Ahmad Dahlan mengenalkan sekolah model Belanda yang pakai meja kursi, itu kan dianggap kafir, kiai kafir. Karena apa? Karena Belanda pakai meja kursi, maka yang pakai meja kursi sama dengan Belanda. Dan yang menuduh kafir itu pakai hadis yang tidak dipahami utuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing sapa wong ngimbo-imbo salah siji ning kaum, mongko wong kuwi termasuk golongane kaum sing nganggo iku. Karena yang pakai meja kursi itu Belanda, maka yang sekolah pakai meja kursi itu seperti Belanda. Karena Belanda kafir, maka yang pakai meja kursi itu kafir. Makanya kalau kita nonton film Sang Pencerah itu kan ada kiai yang datang kan dari Magelang menemui Ki Haji Ahmad Dahlan. Dianggap kiai kafir. Terus ditanya, Pak Kiai kesini naik apa? Numpak sepur. Sing gawe sepur sapa? Londo. Nah, berarti Pak Yai nganggo gaweane londo kafir juga, terus mulih kiainya itu. Ki Haji Ahmad Dahlan itu cerdas itu teman. Saya baca di dalam bukunya Sholihin Salam itu waktu beliau ngaji di Banyuwangi, itu kan diancam mau dibunuh oleh orang-orang Banyuwangi itu. Kemudian didatangi oleh polisi ke tempat Ki Haji Ahmad Dahlan menginap. Ditanya Pak Kiai, sebaiknya Pak Kiai jangan ngaji. Karena kalau Pak Kiai ngaji, orang-orang itu sudah siap untuk membunuh Pak Kiai. Kemudian Ki Ahmad Dahlan bertanya, orang membunuh itu baik apa tidak Pak Polisi? Ya tidak baik. Orang ngaji itu baik apa tidak Pak Polisi? Ya baik. Harusnya Bapak larang itu yang mau membunuh, jangan yang mau ngaji gitu. Makanya kalau masih ada polisi yang melarang ngaji, itu polisi zaman Belanda. Polisi sekarang saya kira ngaji semua saya kira. Nah, ini kok jadi sampai cerita polisi ya? Karena itu maka kita harus melakukan pembaruan.
Nah, waktu itu sekolah itu tidak ada pelajaran agama. Ki Hajar Dahlan mengajarkan pendidikan agama ekstrakurikuler di sekolah-sekolah Belanda itu. Di sekolah government namanya Ospia, sekolah pamong praja, dan sekolah guru quick school. Diberikan pelajaran agama ekstrakurikuler. Muridnya yang belajar menurut buku yang ditulis Kiai Suja itu tidak hanya yang beragama Islam, tapi juga yang tidak beragama Islam boleh ikut pelajaran agama Islam yang diajar oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau sekarang sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia Timur itu banyak murid yang Kristen, Katolik, dan pemeluk agama lain, itu sudah dimulai dari sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Sekolah itu untuk semuanya, education for all, pendidikan untuk semua. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan madrasah yang di situ diajarkan pelajaran umum. Dulu kan model pesantren itu tidak ada pelajaran agama dan tidak boleh ada pelajaran umum selain pelajaran agama. Saya masih ingat tahun 70-an saya di MI, itu guru saya itu kalau saya nggak bisa matematika itu dihibur sama guru saya. Ora apa-apa mukti ra iso matematika wong nek mati orang dipitakon kubur gitu. Itu kata guru saya begitu, Pak. Kalau saya mengeluh nggak bisa bahasa Inggris ketika di Sanawiyah itu diledek guru saya itu, mukti aku ora sinau bahasa Inggris ya iso kok. Bahasa Inggris apa? What sing you? Apa tuh? Kawas sing jodoh payu. Itu guru saya yang ngeledek saya yang belajar bahasa Inggris itu, Pak. Kadang-kadang diledek lagi, weles medek gitu, apa artinya apa? Sual teles pemen gedek gitu. Guru saya itu agak ngeledek saya yang belajar bahasa Inggris itu. Nah, tapi sekarang itu semua menjadi model pendidikan yang semuanya orang sudah melakukan. Ketika Ki Haji Ahmad Dahlan mengenalkan ilmu hisab sebagai dasar untuk menentukan arah kiblat, itu kan diskusinya luar biasa. Perdebatan luar biasa, bahkan sampai beliau itu kan mau diusir, sampai mau pergi dari Jogja itu, tapi kemudian dilarang sehingga beliau mendirikan sendiri Langgar Kidul yang sampai sekarang masih ada di Jogja itu. Waktu beliau menggunakan hisab untuk menetapkan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha itu ditentang juga. Tapi sekarang hampir semua umat Islam menggunakan hisab untuk menghitung arah kiblat, menggunakan hisab menentukan awal akhir Ramadan. Yang beda sekarang itu kan kriteria saja, hilal bisa dilihat atau tidak, tapi semuanya menggunakan hisab. Sehingga ada seorang kawan yang berkomentar kemarin, semua akan Muhammadiyah pada waktunya. Tapi kata teman-teman NU, semua akan NU pada waktunya gitu. Bahkan di dalam jok saya itu Pak Bupati saya bilang, kenapa NU ngajinya lebih pintar daripada Muhammadiyah? Karena NU itu ngajinya dari sejak dalam kandungan sampai dalam kuburan. Itu hebatnya NU itu. Di dalam kandungan sudah ada ngaji, baca surat Maryam, baca surat Yusuf. Orang Muhammadiyah kan nggak ada baca itu. Ya, mitung saseni itu orang Muhammadiyah nggak ada upacaranya apa-apa, paling ke dokter USG terus menerus saja gitu. Teman-teman NU kan baca surat Maryam supaya kalau anaknya lahir perempuan, cantiknya itu seperti Maryam. Baca surat Yusuf, kalau nanti lahir anak laki-laki, gantengnya seperti Yusuf, kan begitu kan? Jadi dalam kandungan itu sudah belajar kalau NU itu. Sampai meninggal itu masih diajari menjawab pertanyaan malaikat. Muhammadiyah kan nggak ada pelajarannya itu. Sudah di mahkamah, sudah tinggal pulang. Kalau di NU masih diajari man robbuka, cuma mesti bisa jawab apa? Pertanyaan malaikatnya nggak pernah dirubah. Karena itu ada kawan yang bercanda, kiai yang bocorkan pertanyaan itu masuk neraka. Karena apa? Bocorkan pertanyaan malaikat. Tapi ini bercanda ya, nggak serius ya. Oh, nanti jangan-jangan viral ini, jangan-jangan viral. Ini bercanda aja, nggak serius. Gitu. Kok sampai di sini tadi hubungannya apa? Hubungannya ngaji ya Pak? Ya. Oleh karena itu maka Muhammadiyah dan umat Islam ini bisa menjadi maju kalau kita senantiasa mengembangkan ilmu. Dan ilmu itulah yang menjadi pembeda antara masyarakat yang maju dan yang tidak maju. Dulu ekonomi itu dikembangkan dengan namanya natural based economy. Ekonomi yang mengandalkan kekuatan sumber daya alam. Ekonomi masa depan itu tidak lagi seperti itu. Ekonomi masa depan itu adalah ekonomi yang dibangun di atas fondasi ilmu
namanya knowledge based economy. Ekonomi yang dia sebenarnya menjadi hebat itu karena ilmu. Dan bisa kita lihat negara-negara yang masuk dalam kelompok welfare state itu negara yang ilmunya maju, SDM-nya maju. Dan saya kira inilah kunci kita kemajuan. Kuncinya bagaimana kita ini membangun masyarakat ilmiah, masyarakat yang berilmu. Dan karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah jam 9:30, Pak Bupati juga akan ke Jakarta, perjalanan tugas ke Jakarta, dan saya terima kasih dan selamat Pak Bupati atas penghargaan dari Menteri Kesehatan untuk Pak Bupati dan Kabupaten Magetan sebagai kabupaten dengan pencapaian imunisasi tertinggi nasional. Dan Pak Bupati ini sederhana, ke Jakarta pakai mobil. Insya Allah juga mobilnya juga mobil yang biasa-biasa saja. Mobilnya bukan Alphard ya, mobilnya mungkin sama di mobil saya, mobil Al-Fatihah. Mobil yang harus banyak doanya kalau kita di mobil itu. Beliau ini luar biasa, senior saya dulu waktu masih di Jakarta dan sekarang menjadi bupati di Kabupaten Magetan yang juga prestasinya sudah bisa kita lihat bersama-sama. Karena itu maka kunci kita untuk maju itu adalah ilmu, masyarakat ilmiah, masyarakat yang berilmu. Ekonomi ini bisa menjadi semakin maju kalau yang kita andalkan itu adalah ilmunya itu. Saya sering menyebut tetangga kita Malaysia. Akhir-akhir ini kan beredar viral ya pernyataannya Lee Kuan Yew, tokoh Bapak Singapura itu kepada orang-orang Malaysia. Tapi di akhirnya kemudian diberi komentar Lee Kuan Yew juga untuk Indonesia juga begitu. Sebuah negara yang tidak punya sumber daya alam sama sekali. Sebuah negara yang modalnya itu hanya sebuah pelabuhan saja. Tapi kalau Bapak Ibu ke Singapura akan menemukan akuarium yang semua jenis ikan itu ada di sana. Dan seakan-akan Bapak Ibu itu berjalan di bawah laut karena terowongan akuariumnya itu dibuat dengan sangat indah. Saya beberapa kali ke Singapura dan sering berdialog dengan para tokoh presiden dan juga para pemimpin Singapura itu. Mereka itu kan mengatakan kami tidak punya apa-apa, kunci kami ini maju adalah sumber daya manusia. Dan karena itu kalau Bapak Ibu ke Singapura itu kan tidak pernah banjir, walaupun secara topografi Singapura itu di bawah permukaan air laut. Dia itu punya semua event internasional termasuk balap mobil di jalan raya yang sekelas Formula One. Saya diceritakan bagaimana dia mencari event yang terpenting supaya pembalap tingkat dunia yang terhebat itu mau bertanding di situ. Kalau hanya bertanding di sirkuit itu kan sudah biasa. Apalagi kita pernah punya sirkuit Sentul yang sekarang menjadi Sentul Kenyut itu. Karena aspalnya rusak sehingga nggak rata lagi gitu. Kemudian kalau orang itu bertarung di lapangan terbuka sudah ada, misalnya di Monaco itu kan di terbuka, tapi kan siang hari. Akhirnya dia bikin balapan Formula One malam hari di jalan biasa, tapi jalannya dibuat sekualitas Formula One yang di sirkuit itu. Itu semua pembalap dunia bertarung di situ. Dan dia mencari duit luar biasa. Jadi misalnya dia cari duit itu diceritakan dia bikin konser, dia bikin acara makan malam. Makan malam dengan istrinya pembalap itu bayar. Foto dengan istrinya pembalap itu juga bayar. Makan malam satu ruangan itu bayarnya berapa? Satu meja bayarnya berapa? Itu semuanya jadi duit. Apalagi kok sampai foto dengan pembalapnya itu duitnya juga luar biasa. Dan dia meningkatkan itu dengan cara apa? Kualitas sumber daya manusia dimulai dari pendidikan dan kesehatannya. Makanya di Singapura itu anak-anak tidak boleh minum soft drink. Soft drink, minuman yang bersoda itu, yang kita malah bangga menikmatinya, di Singapura nggak boleh. Karena itu menjadi penyebab obesitas. Dan itu menjadi sebab anak-anak itu mengidap penyakit gula dari sejak usia dini. Kita kemarin heboh kan, anak-anak yang masih muda itu mengalami penyakit gagal ginjal dan sebagainya karena nutrisi yang tidak dijaga dari kecil. Jadi kita ini sebagai bangsa itu punya masalah stunting dalam pengertian kurang gizi dan stunting dalam pengertian kurang mikir.
Nah nggak tahu mana yang lebih berat itu, stunting, kurang gizi apa kurang mikir. Itulah ciri orang Indonesia itu. Senengnya itu padu terus gitu. Ya nggak penting-penting itu padu gitu. Jadi kalau nggak padu itu merasanya kurang nikmat dunia ini. Makanya karena kita tuh padu, maka nggak pernah kita juara. Dan problem kita apa? Mudah puas diri. Saya nggak tahu PSSI nanti timnas kita ini menang apa tidak, sudah 2 kali menang hebat, 3-0 dan 5-0. Tapi nggak tahu nanti ketemu Thailand ini menang apa enggak, kita nggak tahu juga. Tapi kalau pemainnya dari Magetan mungkin menang lagi. Karena problem kita sebagai bangsa itu kadang-kadang mudah puas diri, itu bukan ciri orang yang maju. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, forum Musda ini harus menjadi forum di mana kita merumuskan bagaimana Muhammadiyah masa depan sesuai dengan tema memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Muhammadiyah ingin berbuat lebih banyak lagi untuk Indonesia, dan Muhammadiyah ingin berbuat lebih banyak lagi untuk menjadi gerakan tingkat dunia. Bapak Ibu, ini mungkin sesuatu yang sebagian menganggap berlebih-lebihan, tapi menurut saya sesuatu yang logis saja. Muhammadiyah sekarang ini menurut saya sudah bisa kita sebut sebagai gerakan internasional. Ukurannya ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, sekarang Muhammadiyah sudah punya cabang istimewa di 30 negara. Jadi mulai dari Amerika Serikat, yang terakhir saya tanda tangani itu Muhammadiyah Selandia Baru dan Muhammadiyah Hongaria. Jadi sekarang sudah ada 30 cabang istimewa Muhammadiyah di mancanegara. Yang kedua, untuk Pak Bupati, mudah-mudahan perjalanannya lancar dan tugasnya sukses dan selamat sampai tujuan. Yang kedua, sejak 2011 Muhammadiyah itu sudah resmi terdaftar sebagai anggota ECOSOC, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Muhammadiyah itu kalau ada sidang PBB, sidang umum bulan September, itu ada undangannya karena menjadi anggota ECOSOC sejak tahun 2011. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah itu banyak bermitra dengan lembaga-lembaga tingkat dunia. Banyak sekali lembaga tingkat dunia itu yang bermitra dengan Muhammadiyah, bermitra dengan Aisyah, terutama pada 3 bidang. Pertama adalah bidang pendidikan, kedua bidang kesehatan, dan yang ketiga bidang yang berkaitan dengan perdamaian. Itu Muhammadiyah paling banyak kerjasama. Ibu-ibu Aisyah ini kerjasama program EMAS, Extending Maternal and Neonatal Survival, untuk meningkatkan tingkat harapan hidup ibu yang melahirkan dan tingkat harapan hidup anak-anak Indonesia ini. Ibu-ibu Aisyah juga banyak terlibat dalam program TB, tuberkulosis. Dan ternyata saya baca data statistik, ternyata penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian itu adalah TB, tuberkulosis, lebih tinggi daripada jantung dan gula. Tapi perhatian masyarakat terhadap TB ini sangat rendah karena dianggap sesuatu yang biasa. Karena itu maka Muhammadiyah sudah layak kita sebut sebagai international movement. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah juga bisa berbuat banyak karena memiliki banyak sekali expert, ahli-ahli di tingkat internasional. Alhamdulillah kita sudah punya Muhammadiyah Australia College, ya, sekolah Muhammadiyah di Australia yang ada di kota Melton, negara bagian Victoria. Kita sudah punya kampus di Malaysia, Universitas Muhammadiyah Malaysia di negara bagian Perlis atau Kerajaan Perlis, dan berbagai gerakan yang berada di level internasional. Karena itu maka dengan mencerahkan semesta, Muhammadiyah itu ingin untuk mengamalkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan meneruskan misi risalah atau misi nubuah, di mana Rasulullah Muhammad itu adalah Rasul yang diutus untuk semesta alam, untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itulah maka dengan tema memajukan Indonesia, memajukan Magetan, mudah-mudahan Musda ini bisa menghasilkan program-program yang merupakan penerjemahan dari keputusan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, keputusan Muswil Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Timur, dan kemudian program-program yang well grounded yang dirasakan langsung manfaatnya untuk masyarakat di Kabupaten Magetan ini.
Yang berikutnya tentu soal pemilihan pimpinan. Ya, kami berharap proses pemilihan pimpinan itu dan musda itu menjadi musda yang clean dan clear. Musda yang clean itu artinya musda yang bersih, tidak meninggalkan sampah. Yang kedua, musda yang clean dalam pengertian musda yang bersih, tidak ada money politik dan tidak ada intrik. Ini penting. Selama ini alhamdulillah tidak ada money politik. Mungkin saja karena memang orang Muhammadiyah itu tidak menggunakan itu, mungkin juga memang tidak ada calon yang punya uang. Tapi saya kira karena yang pertama, tidak ada istilah Muhammadiyah itu menggunakan prinsip NPWP, nomor piro, wani piro, itu tidak berlaku dalam permusyawaratan di Muhammadiyah. Jangan ada intrik, jangan menebarkan gosip, jangan menebarkan berita-berita yang berisi fitnah. Kita boleh saja tidak memilih seseorang, tapi jangan menjelek-jelekan yang lain. Ini prinsip akhlakul karimah yang harus kita pegang teguh dalam semua musyawaratan Muhammadiyah, Aisyah, di semua level kepemimpinan. Kemudian harus menjadi musda yang clear. Maksudnya apa? Kalau sudah selesai, yang terpilih siapapun dia, itu harus kita taati sebagai pemimpin kita. Jangan karena yang terpilih itu bukan yang kita pilih, bukan orang yang kita bersetuju, kemudian terus bikin gerakan sana sini, malah kemudian bikin Muhammadiyah tandingan. Muhammadiyah itu nggak ada tandingannya pun juga sudah kecil, kok masih pakai tandingan, malah jadi kerdil. Karena itu selesai musda, semuanya clear, semuanya selesai, siapapun yang terpilih itulah pimpinan kita. Siapapun yang terpilih, itulah imam kita, dan itulah yang kita harapkan membawa Muhammadiyah dan Aisyah Magetan ini menjadi gerakan Islam yang berkemajuan. Dan oleh karena itu maka minggu depan mudah-mudahan pemilihannya berlangsung secara berkeadaban. Saya tidak tahu pakai apa, pakai e-voting apa pakai e-biting? E-voting. Memang pemilihnya berapa? 200 berapa? Ya oke lah, sekarang lagi demam e-voting. Muhammadiyah nggak lagi pakai biting, tapi pakai voting, e-voting ya. Gagal lah, nanti ngitungnya cepat, ketahuan hasilnya begitu kan. Saya kira ini contoh bagaimana Muhammadiyah menerapkan teknologi untuk permusyawaratan yang berkemajuan. Dan oleh karena itu maka program yang dihasilkan sekali lagi adalah program yang mengacu kepada keputusan muktamar, keputusan muswil, dan penjabarannya untuk masyarakat dan umat di Magetan ini. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekarang sudah jam 11 kurang seperempat, sudah 1 jam lebih saya ceramah di sini, pas 2 SKS saya ceramah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan tutur kata tidak berkenan. Mudah-mudahan musda Muhammadiyah ke-14 dan musda Aisyah ke-13 berlangsung secara tertib, lancar, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, pimpinan yang terbaik untuk kemajuan persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah Magetan 5 tahun yang akan datang. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.